Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi baru, yaitu pembuatan tentang aplikasi pendaftaran peserta didik baru ya, atau PPDB. Oke, di sini untuk video kali ini pada bagian part pertama kita akan membuat sebuah menu dulu ya, atau menu utama di sini. Dan di sini menu utamanya dia berbeda dengan menu-menu sebelumnya. Jadi di sini saya contohkan dulu. Jadi menunya itu kita membuatnya seperti ini modelnya. Jadi di bagian atas tuh ada tombol menu utama dan tombol icon menu utama seperti ini. Nah, di sini menu utamanya itu kita desain seperti desain-desain yang sekarang ya, atau UX design atau desain yang modern. Jadi contoh misalnya saya klik di bagian menu utama sini. Nah, maka di sini akan muncul tampilan menu utama seperti ini ya. Terus ketika saya mengklik di dalam selnya lagi seperti ini, maka dia akan hilang. Nah, di sini di bagian sebelah kirinya ada icon-icon. Kalau saya klik, maka dia akan menunjukkan bagian yang saya klik seperti ini. Ini juga sama, seperti itu hasilnya jika saya klik. Oke, nah ketika saya membuka lagi di bagian tombol sini, itu juga sama. Dia menunjukkan menu-menu yang keterangan dari menu-menu atau icon-icon yang saya tampilkan di sebelah sini. Dan jika saya klik, maka di sini juga akan terseleksi. Nah, seperti itu. Oke, nah kali ini untuk video pertama di part 1 kita akan bahas tentang bagaimana sih cara membuat menu seperti ini ya. Jadi baru di bagian part kedua nanti kita akan lanjutkan untuk isinya sampai dengan selesai seperti itu. Oke, untuk pembuatannya di sini kita akan buat file baru. Oke, nah seperti ini. Jadi pertama di sini kita buat file baru dan langsung kita simpan file baru ini menjadi file makro ya, atau file aplikasi Excel makro. Di sini kita akan simpan di desktop saja. Saya kasih nama misalnya aplikasi PPDB ya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa di sini Anda ganti menjadi Excel Macro Enable Workbook. Oke. Atau bisa juga Anda ganti menjadi Excel Binary ya. Nah, di sini saya gunakan yang standar saja, yaitu Excel Macro Enable Workbook. Lalu kita klik tombol Save. Oke, karena dia sudah ada namanya, saya ganti menjadi aplikasi PPDB A. Nah, seperti itu. Saya klik Save. Ya, sudah selesai. Nah, langkah berikutnya di sini kita akan ganti nama sheet-nya menjadi dashboard. Atau bisa juga Anda ganti menjadi menu utama. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat bagian pertama, yaitu kita membuat bagian shapes. Oke, pertama kita masukkan shapes. Di sini kita masukkan shapes seperti ini ya. Bentuknya kotak. Oke, kita atur. Nah, di sini untuk panjang ya, panjangnya itu kita akan sesuaikan dengan yang sudah saya buat di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini panjangnya itu lebar ke samping sini dia ukurannya adalah 6,35. Jadi kita akan buat di sini ukurannya kita samakan 6,35. Oke, jadi dia panjangnya 6,35 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita atur dia tempatnya di pojok atau di pinggir sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah dia kita letakkan di pinggir sebelah sini, maka langkah berikutnya adalah kita akan membuat lagi di bagian dalamnya tadi. Di sini ada yang namanya tombol-tombol seperti ini ya. Ada data sekolah, data informasi, data jurusan, form pendaftaran, jumlah siswa, dan cetak kartu daftar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ada 6 bagian di situ. Nah, di sini kita akan buat juga di sebelah sini ya. Tapi sebelum kita buat, di sini dia patokannya itu dia adalah atau shape atau icon-icon yang ada di sini. Jadi dia itu menyamakan tempatnya itu di tengah-tengah dari icon-icon yang kita buat seperti ini. Oke, jadi di situ kita akan buat dulu pertama. Kita masukkan lagi ya. Nah, di sini kita masukkan lagi shapes yang baru. Kita copy aja dari sini. Jadi saya klik kanan, copy, taruh langsung di sini. Oke. Nah, di sini kita akan atur besarnya seperti ini ya. Nah, nanti kita besarnya ini kita taruh di atasnya sebelah sini seperti itu. Oke, di sini setelah selesai kita ganti warna dulu untuk yang ini. Yang ini kita kasih warna biar beda ya. Kita kasih warna, kita samakan dengan yang ini aja deh, biar gampang. Nah, ini kita samakan warnanya dengan ini. Warnanya itu dia masuk format. Oke, warnanya di sini ya. Jadi black text 1 lighter 15%. Jadi di sini juga kita ganti warnanya. Anda juga bisa membuat warna yang berbeda-beda ya. Nah, berarti yang ini. Lalu di sini kita ganti shape outline, kita pilih yang no outline. Oke. Nah, untuk yang di bagian shapes yang tadi muncul, nah ini kita kasih warnanya itu yang ini. Nah, ini dia. Jadi dia warnanya yang hitam paling bawah seperti ini. Oke, kita kasih warna dulu. Nah, ini kita kasih warna, sekarang warnanya yang paling hitam nih. Nah, ini. Lalu shape outline kita juga buang, no outline. Oke, nah setelah itu, nah di sini kan dia nggak sama warnanya ya. Jadi dia ada bedanya di situ. Nah, untuk yang ini baru kita geser ke sini. Nah, jadi dia shapes yang itu harus ada di atasnya shapes ini. Kalau misalnya ketika ada geser, shapes ini nggak berada di atas, tapi dia berada di belakangnya. Nah, misalnya dia kalau Anda geser dia di belakangnya seperti ini, maka caranya adalah Anda bisa mengklik shapes yang ini, lalu diklik format, pilih bring forward, pilih yang bring to front. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita geser ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Oke, nah langkah berikutnya di sini kita akan membuat yang di bagian kotak-kotak seperti ini. Nah, ini shape yang berikutnya. Oke, kita akan buat shapes-nya sama. Di sini kita nggak akan insert lagi, cuma kita copy dari sini saja. Kita copy, kita paste langsung. Oke, lalu kita kecilin shapes-nya ya. Nah, di sini kita akan samakan juga warnanya. Di sini warna seperti ini ya. Nah, di sini warnanya itu kita ambil dari sini. Di sini kita akan cek warnanya itu kita dapat berdasarkan warna di sini ya. Jadi masuk format, pilih more fill. Nah, di sini warnanya seperti ini. Jadi RGB-nya itu dia satuannya atau angkanya adalah 59, 56, 56 seperti itu. Jadi kita akan buat juga di shapes yang tadi. Nah, ini kita klik format, shape fill, klik more fill ya. Nah, di sini kita ganti 59, 56, 56. Nah, seperti ini. Jika sudah kita klik OK. Nah, maka dia berubah seperti ini. Kita taruh di sini. Ya, seperti itu. Oke. Jadi 59, 56, 56. Nah, shapes ini yang tadi Anda buat atau shapes ini yang tadi Anda buat ya, dia itu ada namanya ya. Jadi di sini kita kasih nama menu 1 ya. Oke, di sini kita akan cek lagi apakah benar tadi untuk RGB-nya 59, 56, 56 ya, sudah benar. Nah, jadi di sini shape pertama ini kita kasih nama. Nah, ini menu 1, ini menu 2, menu 3 sampai dengan di sini ada menu 6. Nah, di sini pun berarti kita copy juga. Ini pertama kita kasih nama dulu.
Kita kasih nama menu 1, lalu kita copy. Kita kasih nama ini jadi menu 2. Menu 3. Lalu menu 4. Lalu menu 5 ya. Dan yang terakhir menu 6. Oke. Nah, di sini kita akan ratakan ya. Kita akan ratakan urutan atau tampilan dari shapes yang kita buat ini dengan cara Anda klik shapes pertama, tekan tombol Shift tahan, lalu klik shapes di bawahnya. Oke, seperti itu. Terus lepas shift-nya, baru kita atur, kita ratakan dengan cara klik di bagian format sini, masuk alignment sini ya. Terus di sini kita pilih yang align center, maka dia akan berikan di tengah. Terus kita pilih di sini yang di bagian bawah ada distribute vertical, maka di sini akan teratur untuk jarak antar shapes-nya. Oke, maka dia sudah berbentuk seperti ini jadinya. Nah, berikutnya di sini setelah teratur seperti ini, kita masukkan sekarang icon-iconnya. Nah, di sini iconnya saya ngambil dari insert ya, saya pilih di bagian icon. Oke, nah kalau misalnya Anda tidak memiliki atau tidak ada icon yang kita mau ambil dari sini, maka silakan Anda cari di internet atau di icon-icon yang lain yang dikira cocok untuk nanti kita gunakan. Nah, di sini icon-icon saya gunakan ya, tapi di sini nggak usah saya masukkan lagi, nanti kelamaan. Tinggal saya copy saja dari yang sebelah sini. Nah, ini saya copy. Oke, ini saya copy lalu saya taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu saya letakkan di tengah-tengah dari shapes yang saya buat tadi. Oke, seperti itu. Jadi tinggal saya atur seperti ini ya. Ini juga sama. Kita atur seperti ini. Oke, nah jika sudah selesai, langkah berikutnya di sini kita akan buat di bagian atasnya sini. Oke, di bagian atasnya situ kita ada tombol seperti ini ya. Jadi di sini ada icon dan di sini ada teks menu utama. Oke, di sini kita buat dulu. Nah, untuk di bagian atas ini kita masukkan shapes lagi. Oke, kita buat shape seperti ini. Kita panjangin. Oke, lalu di sini kita akan ubah lagi warnanya menjadi hitam. Seperti ini hitamnya. Dan di sini shape outline kita buang menjadi no outline. Nah, jika sudah seperti ini, maka berikutnya kita akan buat icon untuk tanda atau tombol yang di atas sini ya. Oke, kita akan buat. Di sini kita masukkan shapes dengan bentuk round rectangle. Kita klik seperti ini. Kita buat, nah seperti itu. Lalu kita duplikat sebanyak 3 kali ya, nah seperti ini. Oke, lalu kita atur lagi sama seperti tadi untuk untuk perataannya. Kita pilih align center. Di sini kita pilih yang distribute vertical. Lalu di sini kita ganti warnanya menjadi warna yang lain, yang cerah. Yang ini misalnya. Terus di sini kita ganti untuk shape outline menjadi no outline. Lalu kita klik kanan dan kita group. Oke, sudah jadi. Lalu kita perkecil saja. Kita masukkan di sini.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika sudah, kita tambahkan lagi di sini ada teks, yaitu menu utama. Kita akan buat teksnya. Klik insert, di sini pilih text box. Kita ketik di sini menjadi menu utama. Dan kita ganti jenis huruf dan warnanya. Oke, untuk jenis huruf bebas Anda mau ganti apa? Di sini saya ganti jenis hurufnya menjadi bebas Nuevo Bold ya. Untuk warna huruf saya samakan dengan yang ini, yaitu ini. Lalu saya perbesar dikit, saya masukkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan tambahkan lagi shapes. Di sini kita buat shapes-nya berbentuk line ya. Kita buatkan garis ke bawah seperti ini, lalu kita letakkan lurus di sini. Jadi dia itu lurus dengan yang batas dari shapes ini ya. Oke, seperti itu. Lalu kita kasih warna juga. Ya, nah seperti ini. Lalu di bagian sini kita akan kasih teks. Teksnya adalah yang ini ya. Nah, ini biar nggak lama-lama tinggal saya copy saja. Teksnya ini Anda ambil nanti dari text box. Nah, jadi dari insert pilih text box yang ini. Jadi Anda ketik seperti ini. Oke, seperti itu. Terus di sini saya tambahkan lagi untuk logo channel saya. Kalau misalnya punya Anda, silakan ditambahkan logo tempat kerja Anda, misalnya lembaga pendidikan atau sekolah atau mungkin yang lain-lain yang dia itu sifatnya tentang pendaftaran ya. Nah, berikutnya jika ini sudah selesai, maka kita akan tambahkan lagi yang tadi teksnya ya, yang tadi muncul di teks-teks di bagian shape-shape di sini. Oke, kita akan buat sekarang teksnya itu kita ambil klik insert, pilih text box, lalu kita klik di sini, kita masukkan sekarang di sini ada menu 1. Nah, untuk menu 1 ini bisa Anda ganti dengan nama-nama menu yang Anda inginkan ya. Misalnya menunya apa seperti itu. Di sini kan contohnya saya kasih sampel dia menu 1 ya. Oke, di sini kita akan cek dulu dia warnanya seperti apa. Oke, warnanya putih ya. Kita kasih warna putih. Oke, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kita panjangin ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini menu 1, jadi kita letakkan dia di tengah-tengah dari icon ini. Jadi biar dia lurus seperti itu. Nah, di sini menu 1 yang tadi kita buat, dia itu ada namanya ya. Nah, ini. Nah, di sini saya kasih nama dia DS. Nah, ini teksnya adalah DS dari singkatan dari data sekolah. Dan di sini saya kasih nama juga DI. Ya, dari singkatan dari nama data informasi. Di sini saya kasih nama DJ ya. Oke. Nah, di sini berarti di bagian yang tadi kita buat itu juga sama, kita kasih nama ya di sini. Kita kasih nama misalnya menjadi M1. Oke. Ini M1 ya. M1 itu dia adalah sel, jadi kita nggak bisa membuat namanya M1, kita kasih nama menjadi menu 1 juga deh. Nah, ini juga namanya menu 1 ya. Ini menu 2, kita ganti lagi. Pokoknya nama yang nggak sama, jadi kita ganti menjadi M_1. Oke, seperti itu aja. Nah, di sini kita copy aja. Kita copy, taruh di bawahnya sini ya. Ini kita ganti menjadi M_2. Ini juga sama. Kita copy, kita ganti menjadi M_3. Kita copy lagi, kita ganti menjadi M_4. Ini kita copy lagi, kita ganti menjadi M_5. Dan yang terakhir ini kita ganti menjadi
underscores 6. Nah, seperti itu. Oke, nama-nama menu ini nggak harus Anda menu 1, menu 2, menu 3 itu enggak ya. Jadi tergantung Anda itu mau ngasih menunya itu apa saja. Nah, kebetulan di sini punya saya itu dia sampai 6 ya. Jadi dari data sekolah, terus data informasi, terus data jurusan, form, terus data pendaftaran, dan cetak apa tadi itu. Nah, ini berarti Anda terserah Anda itu mau ngasihnya itu apa-apa aja gitu nama-namanya. Nah, kalau sudah kita atur lagi urutannya itu sama seperti tadi, biar lurus ya. Jadi kita seleksi semua menunya, masuk format, pilih alignment di sini. Di sini kita pilih yang center, lalu kita pilih yang distribute vertikal biar sama, lalu kita geser. Kita paskan. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah pas, maka di sini untuk pengaturannya sudah seperti ini. Nah, di sini kalau sudah, shapes yang ini dengan nama-nama menu-menu teks di situ harus di grup, ya. Harus kita grup supaya nanti ketika dia muncul dan keluar itu dia juga menghilang untuk menu-menunya ini. Jadi caranya kita klik dulu yang shapes yang ini, tekan tombol shift, tahan, Anda klik menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, menu 6. Nah, ini belum saya ganti ya, nanti diganti nanti. Lalu klik kanan, pilih grup. Oke, nah seperti itu. Nah, ketika dia kondisinya seperti ini saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu jadi menu 2, menjadi menu 3. Ini menu 4, menu 5, menu 6. Nah, jadi ketika kondisinya seperti ini, dia ada di paling atas, maka kita kirim lagi dia ke belakang dengan cara kita klik grupnya. Di sini kita masuk format, lalu kita klik di bagian send backward, pilih send to back. Nah, seperti itu. Oke. Nah, grup ini pun dia juga ada namanya ya. Sudah saya kasih nama di sini. Nah, sini kita akan cek. Oke, nah ini dia saya kasih nama grup 1 ya. Oke, kita akan ubah juga di sini menjadi grup 1. Oke, nah kenapa harus sama? Karena biar nanti pembuatannya itu nggak lama-lama, jadi kita samakan dulu dengan yang saya buat. Nanti kalau misalnya Anda mau ganti dengan yang lain-lain ya nggak masalah ya. Yang penting di sini kita paham dulu untuk cara kerjanya, seperti itu. Oke, nah jika sudah selesai ya, maka di sini kita akan masuk sekarang ke bagian coding. Nah, di sini kita masuk ke bagian developer ya, masuk ke Visual Basic. Oke. Nah, di sini kita akan membuat dulu yang pertama di bagian modul ya, modul menu ini kita akan masukkan. Anda klik ini insert, lalu pilih modul. Nah, maka di sini akan muncul modul 1, Anda ganti namanya menjadi modul menu. Oke, seperti itu. Nah, pertama di sini kita akan menghidupkan tombol yang atas ini, yang 2 ini ya. Jadi kalau kita klik, maka di sini dia dia ini muncul ke samping ya, gitu. Dan kalau misalnya kita buka pertama kali, maka dia akan menghilang atau di sini nggak muncul seperti itu. Oke, nah di sini pertama kita masuk ke bagian this workbook. Di bagian ini sheet 1 ya, dashboard sini. Di sini kita akan copy coding yang ini. Oke. Nah, ini. Nah, di sini kita masukkan sekarang di bagian ini. Jadi di sini Anda klik 2 kali sheet 1 Anda masing-masing, terus di sini kita klik di bagian worksheet. Oke, di sini kita paste di sini codingnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, di sini saya jelaskan, di sini ada if active cell ya. Jadi coding ini berfungsi kalau misalnya kita itu mengklik di area A1 sampai dengan X33. Jadi dari A1 itu ini, sebentar ya. Ini ada yang belum kita buat. Nah, ini saya matikan dulu.
Nah, jadi kalau kita itu mengklik di dalam area A1 sampai dengan X33, nah ini, nah sampai dengan X33 sini, ya di area sini, maka shapes-nya ini atau menu yang ini itu akan kembali ke dalam atau dia nggak muncul. Jadi kenapa kok ketika saya mengklik di sini, ya dia muncul ya. Nah, dia muncul seperti ini, tapi ketika saya mengklik di area sini dia hilang. Jadi dia codingnya itu yang ada di sini tadi. Nah, di dalam worksheet selection chain-nya itu. Oke, jadi ini yang membuat dia tidak muncul seperti itu. Nah, di bagian bawah sini ada call tutup menu. Nah, berarti di sini Anda harus membuat yang namanya coding tutup menu. Di mana kita membuatnya? Anda harus buat di bagian modul menu. Nah, di sini kita akan buat sekarang. Kita buat di sini berarti sub tutup menu, enter. Oke, nah di sini kita akan copy coding yang sudah kita buat. Nah ini codingnya itu yang ini. Oke, nah ini kita copy coding, kita copy, lalu di sini kita masukkan ke dalam tutup menu, sub tutup menu. Nah ini. Oke, jadi ini adalah coding untuk menutup menunya. Nah di sini saya jelaskan adalah pertama, di bagian dari sini sampai sini itu sama aja ya, nggak usah diganti-ganti. Tapi di bagian sini ada ganti. Jadi di sini kalau dia sheet 1 berarti juga sama sheet 1 juga. Terus shapes group 1. Nah, group 1 itu kita dapat dari sini tadi. Nah, dari group. Nah, ini sudah hilang ini. Jadi kalau saya klik di sini dia hilang gitu. Jadi group 1 itu kita dapat dari nama shapes yang tadi Anda group. Ya, yang tadi Anda group itu adalah yang ini tadi. Nah, ini namanya adalah grup 1 seperti itu. Oke, jadi ini adalah perintah untuk menutup shapes menu utamanya ya. Nah, berikutnya di sini kita akan buat di bagian tombol ini ya. Jadi di sini kalau kita klik maka dia akan muncul untuk menu ke sampingnya. Oke, nah di sini dia tampilannya kalau saya klik, nah ini kan agak lambat ya. Kenapa? Karena di sini kita mempunyai dua sheet yang sekarang kita buka dan menjalankan makro yang sama seperti itu. Nanti kalau saya tutup dia akan lancar lagi. Oke, kita akan buat sekarang coding untuk membuka menunya. Jadi kita ketik di sini di bawah. Kita ketik sub buka menu ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita akan copy aja langsung. Nah, ini buka menunya. Pertama di sini yang saya copy yang ini aja dulu. Nah, ini. Oke. Jadi pertama itu yang Anda copy adalah yang ini dulu ya. Nah, ini. Nah, coding ini dia hampir sama dengan yang ini. Kalau yang ini dia membuat shapes-nya itu mengecil ke samping kiri. Kalau yang ini dia itu diperbesar ke samping kanan seperti itu. Oke, maka di sini sama ya, sheet 1, shapes, grup 1 sama. Nah, kita akan hubungkan di sini dia menunya adalah atau tombolnya itu namanya adalah buka menu ya. Nah, di sini kita akan coba hubungkan dengan cara ini. Kita klik tadi yang ini, terus tekan tombol shift tahan, Anda klik lagi yang teks ini, lalu klik kanan ya. Klik kanan di area sini, pilih assign makro, lalu klik di bagian kita biar ini pas kita ganti menjadi yang this workbook. Nah, Anda pilih sekarang yang di bagian buka menu. Klik OK. Nah, sini kalau saya klik menu utama, nah dia muncul seperti ini gitu. Saya klik di sini, nah dia hilang. Klik ini pun juga sama. Nah, dia muncul seperti itu. Oke. Nah, ini adalah teknik atau cara untuk membuat menu yang seperti slider ya, seperti slider yang ada di aplikasi atau apps di Android ataupun yang di website. Oke, nah sekarang kita akan modifikasi untuk yang tombol-tombol yang ada di sini. Jadi ketika kita klik nanti dia akan bentuknya itu seperti ini. Nah ini, jadi dia ada warnanya seperti itu. Nah, oke, kita akan buat.
Nah, di sini untuk pembuatannya pertama ya, kita masuk dulu di bagian di sini. Nah, di bagian buka menu ini. Nah, di bagian buka menu sini kita kasih ya, kita di sini ada perintah menetralkan warna tombol icon. Jadi di sini ada perintah untuk menetralkan warna tombol icon. Nah, di sini kita akan copy. Ini kita akan copy. Dan di bagian bawah sini juga ada perintah menetralkan warna tombol teks. Ini langsung saja kita copy ya dua-duanya. Oke. Lalu kita masukkan ini di buka menu ya. Letakkan di bagian bawah sini. Nah, maksud dari perintah ini adalah ketika nanti kita membuka atau mengklik tombol menu utama di sini, nah ini sama ini, maka dia akan membuka shapes ke samping kanan, dan tugas dari perintah ini adalah pertama, di sini ada shapes menu 1, menu 2, menu 3 sampai dengan menu 6. Nah, shapes itu adalah yang ini. Nah, ini menu 1, menu 2, menu 3, menu 4 sampai dengan menu 6. Nah, dia akan membuat warnanya itu ya, warnanya itu dia sama seperti warna ini. Jadi kan kalau saya tadi mengklik di bagian sini, nah maka shapes-nya berubah jadi warna hitam pekat seperti itu. Tapi ketika saya mengklik lagi di bagian sini, nah maka dia akan berubah warna seperti semula. Jadi fungsi dari coding ini, yang saya blok ini, dia akan mengembalikan warnanya seperti semula. Jadi bukan hitam pekat. Nah, di bagian bawah sini, nah ini adalah di bagian teks yang ada atau di bagian teks yang ada di sini. Nah, teks yang ini. Jadi kalau saya klik begini, dia berubah warna background teksnya, jadi warna putih gitu. Tapi kalau saya klik lagi di menu utama, dia kembali normal. Nah, seperti itu. Oke, nah oleh karena itu di sini dia kan di sini kan dia namanya itu DS, DI, DJ, FV dan sebagainya gitu kan. Tapi yang tadi gitu kita nggak membuat nama seperti itu. Kita membuatnya itu menjadi M_1 tadi ya. Nah, kita ganti ini jadi M_1. Kita copy sampai di bawah, nanti tinggal ganti. Nah, di sini kita ganti menjadi M_2, M_3, M_4, M_5, M_6. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saya mengklik di menu utama sini, nah, maka di sini akan seperti ini kondisinya. Jadi, dia warnanya sama dan background-nya di sini juga sama ketika nanti saya klik di bagian tombol-tombol untuk nanti berubah warna, seperti itu. Oke, terus berikutnya, berarti setelah ini selesai, kita masuk lagi ke bagian coding tutup menu. Di tutup menu pun juga sama, ya. Di bagian tutup menu pun di sini nanti kita akan tambahkan juga coding seperti ini. Kalau misalnya Anda ingin mengembalikan kondisi kondisi warna tombol seperti semula, tapi di sini nggak saya masukkan ya. Nggak saya masukkan karena cukup di bagian tombol buka menu. Oke, kita lanjut sekarang di bagian menu-menu yang sudah kita buat. Jadi kita masuk ke bagian sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, pertama di sini Anda buat ya. Di modulnya sekarang nah, di modulnya sini Anda buat sub. Oke. Menu A ya. Nah, seperti itu. Jadi itu menu A. Kita copy dari sini langsung. Nah, ini kita copy. Oke. Nah, seperti itu. Kita masukkan di menu A tadi. Nah, seperti ini. Nah, di bagian menu A di sini yang saya jelaskan adalah pertama di sheet 1 shapes ada menu 1, menu 1. Ya, jadi di sini ada menu 1 fill.visible sama dengan MSOC true. Terus yang di sini ada menu 1.fill for color RGB-nya itu kita kasih 000. Nah, RGB 000 itu didapat dari mana sih? Nah, di sini untuk menu 1 itu kalau nanti saya klik ya, kita jalankan dulu nih. Yes. Nah, di sini ada menu 1 DS kita ganti ya.
DS itu berarti M1, berarti yang M1 ini. Nah, ini M1, berarti yang di sini kita ganti jadi sama ya. Nanti kita ganti. Nah, di sini kita ganti menjadi M2. M2, M3, M4, M5, M6. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kita jalankan coba dulu. Jadi kalau saya klik, nah seperti ini ya. Kalau saya klik di sini, sini belum kita hubungkan ya. Caranya kita klik kanan, icon yang ini, pilih assign makro, lalu pilih yang menu A. Nah, ini menu A, kita klik OK. Terus di sini kita coba, saya klik menu, kita klik tombol ini. Nah, maka dia background-nya akan berubah jadi hitam. Nah, di sini warna hitam itu RGB-nya, kita akan cek nih ya. RGB warna hitam itu kodenya adalah di sini. Kita klik custom. Oke, nah ini. RGB adalah 000. Jadi asal angka 000 itu dari RGB warna hitam atau kode warna hitam yang tadi kita pilih. Sedangkan untuk M1 ini dia RGB-nya 128, 128, 128. Nah, yang ini ya. Nih, itu RGB-nya kalau kita cek more picture lagi, custom, nah ini dia RGB 128, 128, 128. Oke, jadi ketika kita klik seperti ini, lalu kita klik tombol menu ini, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan masukkan lagi. Yang tombol tadi itu kan masih kita masukkan di icon ini. Nah, di icon sini pun juga sama. Jadi Anda klik kanan di teksnya sini, pilih assign makro, pilih yang menu A, seperti itu. Klik OK. Nah, maka ketika kita buka menunya, Anda klik di bagian menu 1 sini pun dia juga sama. Dia juga bereaksi seperti ini gitu. Oke, nah berikutnya kita masuk lagi ke bagian menu kedua. Nah, di bagian menu kedua di sini, karena dia itu sifatnya sama ya, jadi kita tinggal kopas aja dari atas sini ya. Jadi dari sini sekarang kita bisa membuat langsung menu-menu yang lain. Nah, di sini kita akan langsung copy saja. Kita copy, taruh di bagian bawahnya, Ctrl V. Nah, di sini tinggal ada ganti. Yang tadi ini untuk menu 1, sekarang ini jadi untuk menu 2. Ini juga menu 2. Yang ini pun jadi menu 2 atau M2. Nah, yang di sini ya, yang di sini kita ganti menjadi M1 seperti itu. Karena M2-nya itu dia bereaksi seperti ini. Nah, di bagian sini Anda ganti menjadi menu B. Nah, seperti itu. Lalu kita hubungkan sekarang. Anda klik dulu menu seperti ini biar muncul. Terus ini diklik ya, klik kanan, pilih assign makro, pilih menu B. Yang ini pun juga sama, klik kanan, ya, pilih assign makro, pilih menu B. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita klik seperti ini, ya, kita klik, maka di sini pun dia, nah, seperti ini. Nah, sekarang ini kan belum berubah warna ya. Kita cek dulu di sini dia menu 2, di sini dia M2. Kita cek dulu apakah dia sudah kita ganti tadi. M2, menu 2. Nah, berarti di sini kita ganti ya. Ini bukan lagi menu 2, tapi ini menu 1. Nah, seperti itu. Jadi di sini menu 1, menu 1, menu 3, menu 3, menu 4, M4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi. Kita tes lagi. Nah, dia sudah berubah warnanya jadi hitam. Kita klik di sini. Nah, dia kembali ke seperti semula. Ini pun juga sama. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita buat lagi yang sekarang. Sekarang menu C ya. Ini kita copy lagi. Taruh bawahnya lagi. Nah, di sini kita ganti menjadi menu 3. Ini menu 3. Ini menjadi M3. Nah, ini berarti menu 2 ya. Di sini jadi M2. Nah, seperti itu.
ini sekarang jadi menu C. Lalu kita akan hubungkan, ini kita klik ya, assign makronya pilih yang menu C. Terus di sini kita buka. Di sini kita akan klik kanan, terus kita kasih assign makro, lalu kita pilih yang menu C. Oke, seperti itu. Nah, kita akan tes. Nah, hasilnya seperti itu sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karena sudah polanya sudah ketemu, maka yang di bagian sini akan saya, di bagian file aslinya akan saya tutup dulu ya untuk punya saya ini, biar nanti pengaplikasiannya atau untuk mencobanya dia nggak nggak lambat. Jadi kalau saya tutup, tinggal saya klik ini. Nah, maka dia normal sudah gerakannya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan buat sekarang yang menu D-nya atau menu keempat. Ini kita copy lagi. Paste lagi. Ini kita ganti jadi menu D. Berarti di sini dia menu 4. Di sini juga menu 4. Di sini jadi M4. Yang di sini jadi menu 3. Yang ini pun jadi M3. Oke, langsung kita buat lagi untuk menu yang berikutnya. Ini kita jadikan menu E ya. Berarti ini jadi menu 5. Ini menu 5 juga. Di sini menu atau M5 juga. Di sini jadi menu berapa sekarang? 1, 2, 3, 4. Ini menu 4 ya. Ini juga sama, jadi M4. Berikutnya terakhir, kita jadikan dia menu F sekarang. Berarti ini menu 6. Ini juga 6. Ini M6. Berarti ini jadi menu 5. Yang ini pun jadi 5. Nah, kita akan hubungkan sekarang ya. Kita akan hubungkan, ini sudah belum. Terbuka lagi sebentar. Nah, ini kita akan hubungkan sekarang jadi, ini menu 4 berarti menu D. Terus ini jadi menu E. Yang ini jadi menu F. Yang lain pun juga kita hubungkan ya sekarang. Ini jadi menu D. Terus ini jadi menu E. Dan yang terakhir di kanan assign makro, pilih yang menu F. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita klik. Nah, dia sudah menunjukkan seperti itu hasilnya. Ini tinggal kita tambahkan coding untuk membuka form dari masing-masing tombol yang kita buat di sini, atau mengoperasikan perintah yang nanti kita akan buat sesuai dengan fungsi dari tombol ini masing-masing. Nah, jika sudah, di sini kita masuk ke view, kita buang di bagian grid line-nya. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, untuk menu yang kita buat untuk aplikasi yang baru atau yang untuk project yang baru ini. Semoga menu ini bisa menginspirasi Anda untuk membuat menu-menu yang modern atau menu-menu yang lebih baik lagi dari yang sudah kita buat ini. Nah, untuk video berikutnya kita akan mengisi di bagian dalam sini dan kita akan fungsikan untuk tombol-tombol yang sudah kita buat di video part 1 ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di part berikutnya.